Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan damai sejahtera Allah. Kali ini cerita kita tentang seorang pemuda yang bernama Christian. Dari namanya saja kita tahu dia adalah seorang pemeluk agama Kristen. Bahkan dia aktivis di gerejanya. Suatu hari Minggu, Christian pergi ke gereja untuk melakukan pelayanan pada hari Minggu itu sebagai salah seorang pemandu nyanyian jemaat. Belum sampai di gedung gereja, di tengah jalan tiba-tiba dia melihat ada sesosok tubuh tergeletak berdarah-darah di tepi jalan. Christian, seorang pemuda yang baik hati, ia segera menghentikan kendaraannya. Setelah memarkirkan, lalu ia menghampiri orang yang tergeletak ini. Rupanya orang ini korban tabrak lari. Chris, dia jongkok di samping orang ini, lalu ia berkata begini, "Saudara, aku mau menolongmu, tapi maaf supaya tidak jadi persoalan yang tidak perlu. Maaf kalau saya bertanya, saudara ini Jumatan atau mingguan?" Orang yang tergeletak itu dengan susah payah menjawab, "Mingguan." Kalau begitu sama, saya juga mingguan. Tapi maaf, kita tahu Kristen itu ada Katolik, ada Protestan. Nah, saudara yang mana? Orang ini dengan nafas tersenggal, dia menjawab. Dia katakan, "Protestan." Puji Tuhan, sama, saya juga Protestan. Tapi maaf, kita tahu kan bahwa Protestan juga ada macam-macam alirannya, denominasinya. Ada HKBP, ada GKP, ada GKJ, ada GBI, ada GKI. Nah, saudara yang mana? Dengan napas yang megap-megap, orang itu masih menjawab. Dia katakan, "GKI." Aduh, kalau begitu pasti ini bukan kebetulan, kata Chris. Saya juga dari GKI, ini saya mau melayani di GKI. Tapi maaf, minggu lalu saya ikut pembinaan di gereja. Lalu dikatakan bahwa GKI itu ada sinode wilayah Jawa Barat, ada sinode wilayah Jawa Tengah, ada sinode wilayah Jawa Timur. Nah, saudara, masuk sinode wilayah yang mana? Orang itu mati, tidak keburu untuk ditolong. Ibu bapak saudara-saudara, untung itu cuma sebuah cerita. Tapi bukankah cerita itu mau mengatakan bahwa ada kecenderungan pada sebagian pemeluk agama Kristen untuk masih tetap membeda-bedakan siapakah sesama bagi dirinya. Saudara-saudara, Yesus di dalam Injil Matius, mari kita lihat Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Yesus mengatakan seperti ini. Matius 22 ayat 39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ditanya pada Kristen, apakah kamu mengasihi sesama? Maka pasti Kristen akan menjawab, iya, makanya aku berhenti. Tetapi dari dialog dalam cerita fiktif tadi, kita tahu bahwa ada ukuran buat pemuda ini tentang siapa yang menjadi sesama bagi dirinya. Saudara, ketika Yesus mengajarkan tentang hukum yang kedua ini, hukum yang Yesus katakan sama seperti yang pertama, yaitu hal mengasihi Allah, maka sesama yang dimaksudkan oleh Yesus di sini tidaklah dibatasi oleh perbedaan ras, suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Sesama bagi kita mestinya adalah semua orang tanpa terkecuali. Mereka lah yang harusnya kita kasihi. Begitu juga di tengah-tengah beban berat yang sedang semua memikulnya. Tetapi ada orang-orang yang bebannya lebih berat tinimbang sebagian orang yang lain. Ketika mereka tidak sanggup lagi memikul beban hidup mereka, siapa yang sepatutnya menolong mereka? Tentu orang yang mau menghadirkan diri sebagai sesama bagi mereka. Dan berarti itu juga adalah ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi semua orang, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dan topangan kita. Jadilah sesama bagi setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami tanpa membeda-bedakan. Kami mohon beri kami kekuatan, kerendahan hati, ketulusan untuk juga mau mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Bapa, tolong kami, anak-anak-Mu, para pengikut Kristus, kami di negeri ini, di tengah masyarakat di mana kami menjadi bagiannya, boleh menjadi teladan dalam hal wujud konkret mengasihi, yaitu melakukan kebaikan bagi sesama, bahkan di tengah keterbatasan dan kesesakan yang juga sedang kami hadapi. Ya Bapa, secara khusus saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas diri GKI Gading Indah, sehingga hari ini boleh genap berusia 30 tahun. Bukan perjalanan yang sangat panjang, tapi juga bukan perjalanan yang singkat. Kalau GKI Gading Indah boleh ada seperti ia ada saat ini, maka itu adalah bukti dari kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gerejamu ini, dan itu membangkitkan dalam diri kami pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan Sang Kepala Gereja yang juga akan terus memimpin kehidupan jemaat GKI Gading Indah dalam menjalankan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di bumi Indonesia ini, termasuk GKI Gading Indah, boleh terus menghadirkan kasih dan kepedulian Allah bagi setiap orang, baik anggota, simpatisan, maupun masyarakat pada umumnya. Kami juga berdoa bagi para pengusaha yang mengalami kesulitan menjalankan usahanya, agar mereka juga tetap dengan hikmat Tuhan dapat mengambil kebijakan
yang tetap memperhatikan keadilan terhadap para karyawan sebagai sesama. Bapak, kami sebentar akan beristirahat. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami dapat beristirahat dengan cukup dan besok bangun memasuki hari baru dengan kekuatan, dengan kesegaran dan pengharapan yang terbarui. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta saudara.